TC, suspek ya. Ya, jadi sudah dijemput langsung sebelum FLS, dibawa ke sentra, didampingi dokter, perawat, kemudian dengan pendampingan makanan bergizi, sehingga tanggal 15 Agustus dia dinyatakan sehat, sehingga bisa bergabung dengan teman-temannya. Tapi tetap dia diobatin baru masuk. Siap, diobatinya di sini. Tapi sudah diseleksi. Seleksinya berdasarkan data aja kan. Siap. Berarti yang dari 100 berarti banyak yang nggak terjangkau dong. Banyak yang tidak terjangkau Pak. Kuotanya cuma 100, sehingga ya memang mereka yang benar-benar beruntung yang bisa ada di sini, disupport oleh orang tua mendukung, anak-anak juga mau. Dan ada yang diskualifikasi nggak, misalnya orang tua nggak mendukung atau anaknya nggak mau? Itu sebelum masuk di sini Sudah seleksi. sudah diseleksi. Dan yang paling penting, mereka itu akses ke lingkungan pendidikannya itu memang susah. Sangat sulit. Sudah ada kriteria ya. Jadi bukan hanya miskin ekstrim dan miskin yang ada di misal 1, misal 2, memang benar-benar akses ke lembaga pendidikan itu sulit. Bagus. Jadi kita mulai dari yang paling bawah, dimulai nanti pelan-pelan di duplikasi lah ya, duplikasi jumlah di swasta, di tambah negeri, di tambah ininya lagi. Ini 2 orang ya? 2 Pak. Jadi bagusnya waktu kita sekolah di pesantren Jauh Pak. jauh. Ini sudah kayak saya waktu mahasiswa. Nah, naik kelas mereka. Terima kasih. Siapa namanya? Lala. Ini kelas 1 semua? Kelas 7 semua Pak. Cuman ini kelas seni ya? Senang sekali ya. Pertama saya sangat senang, bersyukur, bangga bisa ketemu anak-anakku semua. Terima kasih bisa menemui saya di tengah kesibukan belajar 24 jam ya Bu ya? 24 jam di sekolah rakyat ini. Semua senang? Siap! Senang sekali. Terima kasih kepada kepala sekolah, para guru,
yang telah membimbing anak-anak semua. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati yang telah mendorong suksesnya. Yang paling penting terima kasih kepada Pak Prabowo ya. Ayo kita bilang terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Prabowo. Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Ya, karena Pak Prabowo lah ada sekolah rakyat yang saya yakin akan menjadikan kalian anak-anak yang sukses. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang hidupnya sejahtera. Amin, amin semuanya. Amin. Selamat belajar ya anak-anak semuanya, sukses selalu. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Sukses, semangat. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersama Ibu. Selamat siang dan selamat datang di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar MSI beserta Ibu. Selamat siang dan selamat datang Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang hangat Bapak Ibu anak-anak sekalian. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena SSI APT. Selamat siang dan selamat datang juga Bapak. Yang kami hormati juga Bupati Kupang dan semua Forkopimda Kabupaten Kupang, Wali Kota Kupang dan Forkopimda Kota Kupang, para Deputi Staf Khusus Menko Pemberdayaan Masyarakat, para pejabat perwakilan kementerian atau lembaga, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian PU dan BGN, Kepala Sentra Evata di Kupang, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, seluruh OPD pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, rekan-rekan media, singkatnya hadirin sekalian. Selamat datang kami ucapkan dalam acara koordinasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini 1 Oktober 2025 di Kabupaten Kupang. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua siang hari ini. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas tuntunan dan berkat-Nya, maka kita semua siang hari ini, Ibu, anak-anak hadirin sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan selamat datang
yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, disilakan. Kita antar dengan tepuk tangan yang hangat, Bapak Ibu anak-anak sekalian. Asuhan FHTA yang ada di depan kita. Tepuk tangan buat mereka semua yang sudah ada di sini. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa menyambut Pak Menko yang akhirnya sampai juga ke NTT. Saya dengar sudah beberapa kali beliau berkandak ke sini, akhirnya hari ini jadi. Dan semoga kedatangan Pak Menko ini membawa berkah bagi kita semua seperti tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami juga tentunya menyampaikan pada tempat yang terhormat ini Pak Menko, kemiskinan di NTT ini terus mengalami penurunan dengan berbagai program sejak era Pak Joko Widodo, Presiden, dan sekarang Pak Prabowo Subianto, dan banyak program populisnya. Banyak sekali terjadi penurunan kemiskinan di NTT di berbagai tempat. Sekarang ini kami sudah di angka di bawah 19%, terus turun Pak Menko. Dan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ini termasuk yang dua daerah yang progresif penurunannya. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Bupati dan Pak Wali Kota Kupang. Dua-duanya sama-sama ganteng dan berbahaya Pak. Jadi sebagai guru saya cuma menikmati mereka punya situasi kompetisinya. Yang berikut juga program dari pemerintah pusat terkait dengan pemberantasan kemiskinan terus kami laksanakan dengan baik. Sebagai laporan juga Pak Menko, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua di Provinsi NTT, kami ada di angka 5,44% di atas angka nasional. Perlu tepuk tangan dulu, karena ini hebat ya. Itu membuktikan bahwa program dari Presiden Prabowo Subianto yang banyak sekali untuk masyarakat betul-betul mengangkat kita di NTT ini, termasuk diantaranya adalah sekolah rakyat yang hari ini kita datang bersama Pak Menko. Ada MBG Jalan Bagus di sini, Pak Menko jalan terus dengan baik. Kemudian juga ada cek kesehatan gratis juga berjalan baik. Ini semua juga ada kaitan dengan Pak Menko juga. Kemudian juga program Rumah Layak Huni juga berproses terus. Dan juga tentunya terkait dengan kemandirian pangan dan energi. Kami betul-betul saya setelah mengecek data ini, sumbangan dari sektor pertanian untuk memastikan NTT pertumbuhan ekonominya positif itu cukup besar dari sektor pertanian. Dan kami, saya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan semua, kami ada 22 tingkat 2 Pak Menteri, ada 1 kota dan 21 kabupaten, terus bergerak mensukseskan semua program pemerintah pusat, dan sekolah rakyat yang ada di sini ini masih pinjaman dari Panti Asuhan FHTA yang punya Kemensos. Pak Bupati nanti yang paling pertama juga akan membangun sekolah rakyatnya, dan di NTT terus nanti akan dibangun Pak. Izin. Dan terakhir, sebagai laporan juga buat Pak Menko adalah memang APBN yang diketok terakhir ini membuat kami harus berpikir keras. Kemarin kami sudah rapat bersama dengan Kementerian Keuangan. Memang dengan kondisi yang ada ini, kami nanti akan betul-betul bersinergi dengan semua tingkat 2 NTT dengan Pak Menko dan jajaran yang bisa bersama-sama kami untuk program pemberantasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, agar nantinya kami betul-betul bisa sesuai dengan tugas dari Presiden Prabowo untuk menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Yang pasti kami sudah bersepakat tahun depan, para bupati dan wali kota dan gubernur, tahun depan itu kita akan membantu seperti halnya zaman PU dulu Pak Menko, ada program bedah rumah untuk paling tidak 10 rumah di setiap desa kelurahan se-NTT. Jadi nanti akhir kurang lebih 35.000 rumah akan kami bedah dengan uang gotong royong. Ada uang dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan uang dari dana desa dan kelurahan. Kita akan bedah rumah kira-kira 35.000 rumah plus minus untuk tahun depan. Kira-kira seperti pola zaman dulu bedah rumah di era PUPR zaman kemarin. Semoga ini bagian dari kami ingin menurunkan angka kemiskinan, karena kemiskinan di NTT ini dari kurang lebih 14 parameter ada kira-kira 6 di rumah. Kalau ini bisa kita kerjakan, mudah-mudahan sedikit banyak menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Selebihnya kami dengan rendah hati memohon sambutan arahan dari Pak Menko untuk kami semua, yang bisa menjadi bahan bagi kami untuk meneruskan kerja-kerja di Nusa Tenggara Timur,
di Provinsi NTT dan juga di terutama Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam bahagia. Nah, ini yang penting ini, jangan lupa nih. Salam perdamaian. Karena mesti jaga perdamaian. Kalau tidak kita ramai terus di Republik ini, kita nggak bisa bangun. Setuju ya? Ulang lagi, salam perdamaian. Karena NTT mesti salam perdamaian Pak Menko. Karena biar kami ini walaupun ekspresif tapi tenang. Demikian, salam kita semua. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan juga anak-anak, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Kita hantar dengan tepuk tangan yang hangat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur NTT beserta seluruh jajaran. Sahabat lama saya dan mungkin di Indonesia satu-satunya aktivis yang terpilih. Yang saya banggakan Pak Bupati Kupang, Pak Yosef Lede beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan Pak Wali Kota Kupang, Pak Christian Widodo beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan para perwakilan dari berbagai daerah NTT yang hadir yang saya hormati. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sentra Evata, Ibu Tota Oceana Zonefeld beserta seluruh jajaran. Kepala Sekolah Rakyat 19 Kupang, Ibu Felipina Agustina beserta seluruh jajaran, para camat, para lurah, para kepala desa, para pengurus koperasi, TKPKD, dan hadirin yang saya hormati. Sungguh saya bersyukur, bahagia, bangga, dan terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkoordinasi, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya didampingi banyak jajaran saya. Ada Deputi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Profesor Haris, silakan berdiri Profesor Haris. Ini dulunya Dirjen Dikti dulunya. Dulu juga Wakil Rektor UI. Sekarang Deputi Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, terluar, terjauh. Kemudian Pak Leontinus, ini Deputi Pengembangan Usaha. Pak Leontinus ini bukan pegawai negeri, bukan. Jadi deputi karena dari sektor swasta. Jadi sejak beberapa tahun terakhir ini kan dari manapun bisa jadi dirjen, deputi maupun eselon 1 di pemerintah. Buktinya Pak Leon ini. Jadi nanti anak-anak berkarir dimanapun boleh, kalau mau jadi birokrat langsung eselon 1 saja. Contohnya Pak Leon. Tapi tidak mudah jadi kayak Pak Leon. Pak Leon ini harus bikin Tokopedia dulu. Dia yang membuat Tokopedia, pendiri Tokopedia. Modalnya 1 miliar, lakunya triliunan. Ini istimewa, makanya bisa langsung jadi deputi. Nanti kalau mau anak-anak sekolah rakyat ini harus istimewa, insya Allah. Yang saya banggakan bersama saya Pak Deputi 2, Pak Profesor Nunung. Deputi Perlindungan Sosial. Saya juga didampingi Pak Lukman, Komisaris BRI, sekaligus staf khusus. Ada juga staf khusus yang lain yang mendampingi saya. Juga ada yang mendampingi orang tercantik di dunia menurut saya. Ini istri saya berdiri.
menurut saya. Nggak peduli menurut orang lain. Yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku dari Sekolah Rakyat 19 Kupang. Tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Mana yang kirim surat ke Pak Prabowo siapa ya? Wah, siapa namanya? Lorista. Lorista. Tepuk tangan untuk Lorista. Lorista ini sudah terkenal di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau terkenal kirim surat ke Pak Prabowo. Pak Prabowo terharu, meneteskan air mata, senang sekali karena beliau memang cita-cita jauh hari. Bahkan ketika beliau bertugas di Timor Leste, bertugas di daerah-daerah perbatasan di Papua, beliau sudah bertekad, pokoknya saya ingin orang yang paling di bawah, yang paling saya tolong pertama kali. Kenapa bikin sekolah rakyat itu juga cita-cita amat sangat lama. Dulu ceritanya beliau ngajak beberapa anak yang memang rumahnya tidak layak, sekolahnya tidak jelas, diajak ke Jakarta nggak mau, diajak di sekolah nggak mau. Beliau bertekad membangun sekolah rakyat ini karena pengalaman pribadi, dan ini program strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dan kepada yang belum sempat mendapatkan sekolah rakyat, bersabar karena ini diprioritaskan yang paling membutuhkan. Tadi saya senang dari Ibu Felivina Agustina yang menceritakan latar belakang rekrutmennya, seleksinya, kesimpulannya yang paling membutuhkan, yang paling mendesak untuk segera membutuhkan. Tepuk tangan untuk sekolah rakyat 19 Kupang. Tadi juga tim seleksi tadi Pak siapa namanya tuh, luar biasa, terima kasih kerja kerasnya. Karena cita-cita kita, sekaligus perlu saya sampaikan, memang belum semua bisa masuk sekolah rakyat. Bertahap. Sekolah rakyat ini moga-moga bisa terus diduplikasi, dijadikan model pengelolaan sekolah-sekolah baik negeri, swasta, yang semuanya menjadikan model pengelolaan dengan cara kerja cepat. Untuk apa? Sejak kecil, sejak awal diketahui talentanya, diketahui potensinya, semangatnya, cita-citanya, arah planning, perencanaan masa depannya. Ini yang disebut sebagai cara mendekati pendidikan sebagai solusi mata rantai kemiskinan kita. Karena itu saya sangat senang Pak Gubernur tadi juga sudah menyampaikan, kita yakin nanti akan segera terbangun di seluruh kabupaten di NTT ada sekolah rakyat untuk kita semua. Sekaligus sekolah rakyat yang permanennya, ini transisi. Ini transisi untuk langkah awal. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur yang saya banggakan, kita ini semua menyadari bahwa pekerjaan penanggulangan kemiskinan ini terus-menerus harus kita optimalkan. Upaya, strategi, penganggaran yang tepat, cara dan model dari periode ke periode hendaknya menjadi pelajaran. Kita harus mencari terobosan terus-menerus. Presiden kita Pak Prabowo, salah satu yang beliau paling sukai adalah apabila ada cara cepat, cara lompat, cara terobosan yang memungkinkan penanggulangan kemiskinan ini bisa kita capai. Salah satunya adalah memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada, sekaligus dengan semangat bahwa perjuangan menghentikan kemiskinan bisa kita lakukan secara bersama-sama, saling menguatkan, dan tentu tidak ada yang ditinggalkan. Kalau ada yang masih ditinggal atau tertinggal, adalah bagian dari proses
yang tertunda dan harus menjadi komitmen kita bersama. Kita bersyukur, tadi Pak Gubernur menyampaikan kemiskinan semakin turun terus-menerus, turun angka persentasenya, dan itu menjadi target kita semua. Pencanangan persentase turunnya kemiskinan di Indonesia untuk kemiskinan ekstrim, ini targetnya 0% tahun 2026 akhir. Ini masih ada waktu sekitar 8 bulan. Kami tiap hari bersama Kemensos, bersama Kementerian Keuangan, bersama Bappenas untuk melakukan checking datanya, bersama berbagai kelembagaan, kementerian dan badan, terus bekerja keras. Melalui Inpres nomor 8 tahun 2025, kita punya 3 strategi pokok. Yang pertama, mengurangi jumlah pengeluaran rakyat. Jumlah pengeluaran rakyat itu apa? Semua yang bersifat fasilitas dan infrastruktur yang bisa diberikan oleh pemerintah semaksimal mungkin dilakukan. Inflasi terjaga, harga-harga tidak naik, fasilitas sekolah yang murah, transportasi yang memadai, dan seterusnya, yang memungkinkan kesehatan yang murah, mudah. Hari ini saja pemerintah sudah membayarkan kesehatan untuk tidak kurang dari 96 juta rakyat yang bebas tanpa membayar. Pemerintah provinsi juga membantu dengan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten juga. Semua bahu-membahu. Mestinya jumlah kemiskinan kita ini menurut BPS sudah sampai 23-24 juta. Mestinya dengan 96 juta yang miskin mestinya sudah teratasi soal kesehatan. Karena iurannya sudah ditanggung pemerintah. Penerima bantuan iuran PBI. Nah, model kebersamaan dan gotong royong inilah yang mampu mengiur, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Nah, masalahnya adalah yang mampu ini kadang-kadang nggak mau mengiur. Sampai hari ini yang nggak mau mengiur itu kalau dijumlah itu kira-kira 24 triliun. Sehingga BPJS Kesehatan mengalami berbagai masalah problem keuangan karena banyaknya peserta pasif. Nah, saya sedang terus berusaha agar tunggaan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap tidak utang lagi. Kita lagi usahakan, moga-moga sukses bulan depan ini mendapatkan angka yang tepat sehingga nanti setelah tunggaan ini dianggap dilunasi oleh pemerintah, maka semua harus memulai iuran baru 27 triliun kalau tidak salah. Nah, BPJS Kesehatan inilah yang menjadi satu-satunya model asuransi sosial kesehatan yang bersemangat gotong royong. Yang miskin dibantu pemerintah iurannya, yang mampu iurannya dengan secara aktif. Bapak Ibu sekalian, di NTT sendiri kita menyadari upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, seluruh kepala daerah yang terus mensukseskan program-program dalam penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, selain pengurangan jumlah pengeluaran, kita juga akan terus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan 2 cara. Cara yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Setelah lapangan terbuka, kemudian para calon pekerja mestinya sudah menyiapkan dengan skill. Kita ingin desil 1 dan 2 yang masih belum beruntung, yang masih miskin ekstrim, itu kira-kira se-Indonesia hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Ini akan kita telusuri siapa yang masih siap bekerja, siapa yang sehat, siapa yang produktif,
Siapa yang secara fisik masih mampu, apalagi mampu fisiknya, mampu pikirannya, mampu kecerdasannya, ini akan dicari jalan keluar untuk bekerja. Kalau yang sudah cerdas lagi bisa berusaha, kita carikan jalan keluar untuk berusaha. Sehingga nanti tersisa yang benar-benar tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Lansia misalnya, atau disabilitas misalnya. Nah, itulah rencana yang terus akan kita mulai dan kita kerjakan bersama-sama, termasuk bagaimana melindungi saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan datang? Mana? Ada tadi, siapa lagi yang datang? BPJS Ketenagakerjaan dari banyak teman-teman yang sengaja saya ajak untuk supaya kita bersama-sama mengatasi dengan jalan-jalan baru. Nanti kita cari bagaimana perumahan para pekerja, bagaimana kita cari jalan keluar penanggulangan kemiskinan yang lebih cepat. Salah satu pendidikan ini penting, bukan hanya sekolah rakyat, semua model dan strategi pendidikan. Kami juga sedang menyiapkan langkah terobosan SMK Go Global yang real. SMK yang memang mau bekerja di luar negeri sejak kelas 1 dipersiapkan. Dipersiapkan jenisnya, spesifikasinya, dan bahasanya. Itu SMK Go Global ini akan menjadi bagian dari konsentrasi kita. Agar benar-benar pendidikan menjadi jalan keluar mengatasi kemiskinan. Tujuan kita memang sangat besar, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua mendengar dan menyaksikan bagaimana Pak Presiden kita terus sungguh-sungguh berkomitmen untuk terus mempelajari, mengevaluasi, mendengarkan suara-suara yang terus menjadi aspirasi agar semua pelaksanaan program tepat sasaran. Karena itu DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini sangat penting. Data ini mari kita update terus-menerus. Data ini bersifat dinamis. DTSN yang dikelola oleh BPS tidak bisa tanpa bantuan Bapak Ibu dari kepala daerah. Seluruh harus terlibat sehingga akurasi, ketepatan pembagian desil benar-benar real. Kalau itu sudah real, maka pilihan-pilihan program yang tepat sasaran akan bisa sukses. Sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan dari APBN, dari APBD benar-benar efektif. Sehingga upaya kita meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai upaya yang kedua akan terwujud. Upaya yang ketiga adalah mengurangi, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan. Infrastrukturnya, kalau di kota-kota yang besar dibangun perumahan vertikal, diberikan sarana prasarana transportasi yang murah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kantong-kantong kemiskinan di NTT mungkin sifatnya daerah tertinggal, terluar, terjauh, yang akan menjadi bagian dari upaya kita mengatasi kantong-kantong kemiskinan kita. Saya yakin potensi NTT ini sangat besar, sehingga kita tidak ingin membiarkan potensi ini dengan seluruh komoditas unggulan, baik anugerah keindahan alam, energi, dan berbagai potensi pangan yang kita miliki terus akan kita dorong. Saya dilantik dan diangkat menjadi Menko Pemberdayaan. Kementerian baru. Pemberdayaan ini sebagai wujud paradigma cara pandang baru. Kalau dulu bantuan sosial itu dibantukan, diberikan bersifat konsumtif habis. Dan tidak terukur sampai kapanpun orang mendapatkan bansos. Apakah itu PKH, bantuan tunai pangan, dan seterusnya. Bantuan energi, BBM, LPG, apalagi. Semua
bantuan-bantuan yang bersifat langsung. Nah, ke depan paradigmanya dirubah. Sejak saya dilatih menjadi Menko Pemberdayaan, tidak hanya bantuan sosial, tapi ada unsur pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Bagaimana mendorong setiap bantuan itu menghasilkan kualitas, skill, produktivitas, dan peningkatan penghasilan masyarakat. Itulah yang namanya bantuan tidak selamanya, berdaya seterusnya, kira-kira gitu. Itu yang akan menjadi DV-nya, kecenderungan yang akan kita lakukan terus-menerus. Nah, dalam konteks ini Kemenko Pemberdayaan beserta seluruh kementerian-kementerian yang lain akan terus bekerja. Salah satunya adalah kita akan terus membangun kolaborasi, sinergi, konsolidasi antar kementerian lembaga pemerintah, pihak non-government, non-pemerintah, swasta, private, dan seluruh pihak yang memungkinkan percepatan penanggulangan kemiskinan untuk pemberdayaan. Makanya kita sekarang mengenal graduasi dari desil 1 naik kelas sampai desil 10. Graduasi dari yang paling miskin ekstrim sampai kemudian berdaya dan mandiri. Tantangannya tidak mudah, tetapi kita yakin kalau kita bahu-membahu terus berkoordinasi, saling menopang, bersinergi, insya Allah akan terwujud cita-cita kita. Bapak Ibu sekalian, paradigma baru ini antara lain seperti yang ditetapkan di dalam Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana kita akan terus mendorong UMKM, koperasi desa, koperasi kelurahan, BUMDes, pelaku entrepreneur, pribadi-pribadi terus tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Kita sebagai seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah harus memiliki sense of belonging kepada para entrepreneur kita. Kita harus memberi ruang kepada tumbuh kembangnya UMKM kita. Salah satu yang paling penting adalah saya dan kita semua harus mendorong ekosistem. Ekosistem, nah BKN, MBG itu harus terus menjadi kegiatan yang membantu makan bergizi tetapi sekaligus menumbuhkan ekonomi daerah. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain yang memiliki dampak ekosistem yang menumbuhkan kekuatan ekonomi. Ekosistem ini artinya apa? Semua program kita harus memiliki kaitan yang bisa menghasilkan produktivitas. Salah satu langkah-langkah yang kita lakukan, tentu kita harus terus meningkatkan standar mutu, promosi-promosi, event-event yang kita buat, untuk apa? Agar seluruh ekosistem itu menjadi produktif dan tumbuh. Semua pelaku bisnis harus menjadi salah satuan ekosistem. Bapak Ibu sekalian, TKPKD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, ini juga harus terus bekerja keras, seperti yang menjadi program pemerintah. Kita harus berjalan saling menopang dengan informasi yang tepat, data yang akurat, sekaligus program-program yang tepat sasaran. Ini apalagi Menteri Keuangan yang baru ini agak terobosannya agak cepat. Nah, ini kita harus imbangi dengan program-program yang tepat. Tiap hari ada aja yang disentil oleh Menteri Keuangan yang baru. Yang terakhir yang disentil untuk siapa tuh? Pertamina. Soal subsidi energi. Soal apa lagi? Banyak yang memang harus kita jujur benahin semua. Benahin semua sehingga TKPKD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini juga harus memulai ide-ide segar yang disampaikan ke kita semua dan menjadi kekuatan untuk lebih cepat menanggulangi kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita jadikan momentum hari ini. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, mari bahu-membahu kita. Insya Allah, meskipun saya Menko tidak menangani teknis,
tapi koordinasi kita akan membawa solusi cepat penanggulangan kemiskinan di NTT. Saya siap akan terus menjembatani, mengkoordinasi, sekaligus mensinergikan dan mengendalikan semua program-program agar efektif. Saya ingin kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kita akan meneruskan apa yang bagus, tapi juga kita harus cari jalan-jalan cepat agar kemiskinan bisa teratasi dengan baik di tanah air kita. Di momentum hari ini di Sentra Evata Kupang, mari kita bulatkan tekad kita semua untuk mengatasi kemiskinan di seluruh tanah air kita. Terima kasih semuanya, kerja kerasnya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Moga-moga kalian sukses, kalian menjadi orang-orang yang berguna buat orang tua, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama saya bersyukur dan terima kasih atas sinergi dan kerjasamanya bahwa kemiskinan di NTT terus-menerus mengalami penurunan. Ini sebuah prestasi yang harus terus dijaga momentumnya, dan kita ingin kerjaan lanjutannya 0% di tahun 2026 ini bisa terwujud untuk kemiskinan ekstrim. Di seluruh Indonesia masih ada 3 jutaan orang yang harus kita atasi bersama-sama. Yang kedua, kita juga akan terus menggerakkan semua potensi-potensi yang ada di NTT juga secara nasional agar kemiskinan ini paling tinggi 5% di 2029. Tentu ini pekerjaan besar yang harus detail, teliti, melibatkan semua pihak, pemerintah pusat terutama pemerintah daerah juga. Nah, karena itu mulai dari mata rantai kemiskinan melalui pendidikan harus diatasi, kemudian persiapan pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian memberi peluang untuk tumbuh kembangnya usaha produktif masyarakat. Meninjau sekolah rakyat gimana Gus? Meninjau sekolah rakyat barusan. Sekolah rakyat di sini cukup mengharukan, membanggakan, dan tentu ini kerja keras ya, karena dari sekian jumlah besar yang harus diterima, maka syarat yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan ini 100 yang terpilih inilah yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan prioritas. Tentu masih belum banyak terjangkau, akan terus kita upayakan agar berdiri di semua kabupaten. Lalu kita juga ingin pihak swasta juga mendirikan duplikasi. Kita juga ingin sekolah-sekolah juga terus menjadikan sekolah rakyat ini model talenta yang sejak awal dikelola, yang diketahui potensinya, sehingga lulusan-lulusan sekolah rakyat ini sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, sehingga potensi naturalnya bisa tersalurkan dengan baik. Kalau untuk kabupaten dan daerah lain, Pak? Sekolah rakyatnya sendiri rencana akan dibangun berapa, dan ini kan kendalanya karena salah satunya regulasi AMDAL ini progresif bagaimana, kemudian sekaligus RKN. Di sini kan 20% siswanya kemarin screening ada kekurangan gizi. Ini bagaimana ini programnya? Ya, sama. Jadi semua kabupaten akan dibuat sekolah rakyat. Yang kedua, soal kekurangan gizi, makan bergizi gratis diteruskan dengan sungguh-sungguh. Evaluasi yang kurang, ditutup yang pelanggaran, yang juga tidak sesuai dengan standar operasinya juga harus diarahkan, dikasih sanksi pada yang ngawur, dan seterusnya. Itu pembenahan akan dilakukan. Tapi makanan bergizi gratis ini bukan saja dibutuhkan untuk peningkatan mutu, kualitas sumber daya manusia kita, tapi juga mengatasi stunting yang masih menggejala di mana-mana. MPK ini program yang juga sangat nyata. Kita menghadapi racun micin penyedap rasa
MSG yang begitu, mulai dari snack-snack sampai makanan padat yang banyak merusak selera makan anak-anak kita. Itu juga menjadi agenda agar MPK mengarah ke sana. Apa tadi? Pak, untuk target NTT sekolah rakyatnya kapan Pak? Semuanya diproses terus, pokoknya kita akan bekerja keras. Tahun ini sampai Oktober nanti ini 165 se-Indonesia. Tapi ya nanti akan terus bertambah setiap tahun dan akan semua kabupaten ada. Makasih Gus. Untuk tahap keduanya gimana Gus untuk pembangunan sekolah rakyat ini? Ada rencana progres ke depannya yang bisa dari evaluasi? Yang ini kan transisi ya di tempat Kemensos. Nanti lama-lama kita bikin segera yang permanen. Begitu juga di Pemda disiapkan tanah dan bangunan.